Pemirsa, rentetan peristiwa kebakaran lapas di Indonesia kebanyakan dipicu karena perselisihan baik antar napi ataupun dengan sipil penjaga. Apakah perselisihan tersebut dipicu karena alasan klasik over capacity sehingga penghuni lapas tidak tahan emosi? Kebakaran di lembaga permasyarakatan di tanah air kerap kali terjadi. Penyebabnya bisa diakibatkan korsleting listrik hingga ada unsur kesengajaan atau bahkan akibat kerusuhan yang dibuat oleh warga binaan. Seperti terjadi di lapas perempuan kelas 3 Palu yang berada di Desa Maku, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Insiden ini terjadi pada Minggu malam 29 September 2019. Persoalan ini bermula dari para napi yang meminta perawatan bagi salah seorang rekannya yang sakit, tetapi tidak ditanggapi petugas, mengakibatkan pelaku membakar satu unit gedung yang diduga dipicu oleh kerusuhan para napi. 12 Februari 2020, kerusuhan terjadi di kelas 2B Lapas Kabanjahe Karo, Sumatera Utara. Kerusuhan dan pembakaran di lapas dilakukan oleh napi karena adanya perselisihan antar 4 orang tahanan narkotika dengan petugas sipir. 2 bulan kemudian, 11 April 2020, kebakaran terjadi di Lapas Tuminting, Manado, Sulawesi Selatan. Diduga api berasal dari kerusuhan yang terjadi di dalam lapas. 1 tahun kemudian, Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten kebakaran. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 8 September 2021. Menurut Kapolda Metro Jaya, kebakaran diduga korsleting listrik. Berdasarkan pengamatan awal, patut diduga karena terjadi hubungan pendek arus listrik. Adapun jumlah yang meninggal dunia sebanyak 41 orang. Kemudian yang luka ada 8 orang. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, kebakaran yang menewaskan 44 jiwa dan korban luka hingga puluhan orang adalah masalah korsleting listrik, juga masalah klasik lainnya, yaitu over capacity. Lapas Tangerang ini over kapasitas 400%. Penghuni ada 2.072 orang. Lapas kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1972. Jadi sudah 42 tahun. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Nah, dugaan sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek. Ya, lapas-lapas kita itu penuh. Jadi satu kamar yang tidak terlalu luas tuh isinya bisa 20 orang, 30 orang. Terakhir saya bersama Pak Renhat ke Pasuruan, ada satu kamar hanya kecil gitu. Kamar yang tidak terlalu luas, isinya 40 orang. Dan itu semuanya narkoba. Masalah klasik kelebihan kapasitas, artinya yang sudah sering terdengar. Dengan kondisi lapas yang kelebihan penghuni akan berdampak pada rendahnya pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan dan tahanan. Akibatnya, ketidakpuasan akan kondisi ini mengancam ketertiban dan keamanan emosi yang berpotensi menciptakan kerusuhan di dalam rutan dan lapas. Hal ini terbukti dengan banyaknya aksi kerusuhan yang berujung pada terbakarnya lapas dan rutan. Tim Liputan iNews melaporkan.